Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok pertama ingin membawakan presentasi auditing tentang audit siklus akuisisi dan pembayaran, pengujian, pengendalian, pengujian substantif atas transaksi dan hutang usaha. Akun-akun dan golongan transaksi dalam siklus pembelian akun-akun dan golongan transaksi dalam siklus pembelian dan pembayaran. Tujuan pengauditan atas siklus pembelian dan pembayaran adalah untuk menilai apakah akun-akun yang dipengaruhi oleh pembelian barang dan jasa serta pengeluaran kas untuk pembelian tersebut telah disajikan secara wajar sebagai standar akuntansi. 3 kelompok transaksi pada siklus ini ada pembelian barang dan jasa, pengeluaran kas, faktur pembelian, dan potongan pembelian. Seperti ada gambar di samping itu contohnya. Fungsi-fungsi bisnis dan dokumen serta catatan dalam siklus pembelian dan pembayaran. Yang pertama itu ada pembuatan order pembelian. Pengajuan pembelian barang merupakan siklus awal dokumen yang digunakan untuk pembelian persetujuan tergantung pada sifat barang dan jasa, serta kebijakan dari perusahaan. Berikut dokumen yang digunakan. Ada permintaan pembelian, yaitu formulir ini digunakan untuk meminta barang dan jasa oleh penjabat perusahaan yang diberi wewenang untuk mengajukan permintaan pembelian. Contoh kepala gudang atau kepala departemen produksi. 2 ada order pembelian, dokumen yang digunakan untuk memesan barang dan jasa dari pemasok. Dokumen ini biasanya berisi deskripsi, kuantitas, dan informasi lain yang berhubungan dengan barang dan jasa yang akan dibeli. Yang kedua ada penerimaan barang dan jasa. Siklus dari penerimaan barang dan jasa oleh perusahaan dari pemasok merupakan siklus yang penting karena pada saat barang diterima perlu adanya pemeriksaan tentang deskripsi, kuantitas, tanggal penerimaan, dan kondisi barang yang diterima. Pada siklus ini dokumen yang digunakan yaitu laporan penerimaan yang berupa kertas atau elektronik yang diisi pada saat penerimaan barang. Yang ketiga ada pengakuan kewajiban atau hutang. Pengakuan kewajiban atas barang dan jasa harus tepat dan akurat karena hal tersebut mempengaruhi laporan keuangan dan pengeluaran kas. Berikut adalah dokumen yang digunakan. Dokumen pengakuan kewajiban itu ada dokumen dari faktur dari pemasok, memo debit, voucher, file transaksi, jurnal pembelian, master file utang usaha, daftar utang usaha, dan laporan pemasok. Pengolahan dan pencatatan pengeluaran kas itu ada cek yang digunakan untuk pembayaran pembelian pada saat kewajiban jatuh tempo. Terus ada file transaksi pengeluaran kas atau file yang mencakup seluruh transaksi pengeluaran kas yang diolah sistem akuntansi. Terus ada jurnal pengeluaran kas, laporan yang dihasilkan dari file transaksi pengeluaran kas yang mencakup seluruh transaksi. Metodologi untuk perancangan pengujian pengendalian dan pengujian substantif golongan transaksi. Yang pertama itu ada pengujian pembelian yang berkaitan dengan 3 dari 4 fungsi bisnis yang telah disinggung di atas, yakni order pembelian, penerimaan barang dan jasa, dan pengakuan utang. Yang kedua adalah pengujian pengeluaran kas yang berkaitan dengan fungsi keempat, yaitu pengolahan dan pencatatan pengeluaran kas. Ya, ini seperti ada tabelnya meskipun sedikit buram ya. Pemahaman pengendalian itu. Terus ada menilai resiko pengendalian yang direncanakan. Yang pertama itu otorisasi pembelian adalah untuk menjamin bahwa barang dan jasa sungguh-sungguh barang yang dibutuhkan perusahaan. Yang kedua itu pemisahan pemegang aset dari fungsi lainnya. Laporan penerimaan barang yang dikirimkan ke gudang sebagai informasi yang mereka butuhkan. Yang ketiga ada pencatatan tepat waktu dan review independen transaksi. Melakukan perbandingan rincian dalam order pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur dari pemasok untuk menentukan
bahwa uraian deskripsi keseluruhan adalah benar. Yang keempat ada otorisasi pembayaran, yaitu ada 3 macam. Yaitu pertama penandatanganan oleh penandatanganan cek oleh individu. Yang kedua pemisahan tanggung jawab untuk menandatangani cek. Yang ketiga ada pemeriksaan dokumen pendukung oleh penandatangan cek. Terus selanjutnya ada menentukan luasnya pengujian pengendalian. Yaitu setelah auditor mengidentifikasi pengendalian internal, auditor dapat menilai resiko pengendalian. Auditor melakukan pengujian pengendalian untuk mendapatkan bukti bahwa pengendalian telah berjalan efektif. Merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif golongan transaksi untuk pembelian. Ada pembelian terbukukan adalah untuk barang dan jasa yang diterima atau keterjadian. Pembelian yang terjadi telah dibukukan atau kelengkapan. Pembelian yang dicatat dengan akurat atau ketelitian. Terus ada pembelian yang digolongkan dengan benar atau penggolongan. Ya, selanjutnya akan dibaca oleh rekan saya, Desi Santuri. Perancangan, pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif golongan transaksi untuk pengeluaran kas. Auditor biasanya melaksanakan pengujian pembelian dan pengeluaran kas pada untuk transaksi tertentu yang dipilih dari jurnal pembelian untuk diperiksa, faktur penjual, laporan penerimaan barang, dan dokumen pendukung lainnya. Sampling atribut untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif golongan transaksi. Mengingat betapa pentingnya pengujian pengendalian dan pengujian golongan transaksi untuk pembelian dan pembayaran, maka pengguna sampling atribut menjadi lazim dilakukan. Ada 3 hal yang berbeda pada siklus pembelian dengan siklus-siklus lainnya. Yang pertama, siklus ini menyangkut banyak akun, baik yang berupa akun-akun laba, rugi, maupun akun-akun neraca. Dampaknya kemungkinan terjadi kesalahan dalam penggolongan menjadi tinggi. Beberapa di antaranya berpengaruh terhadap laba bersih. Yang kedua, diperlukan pertimbangan yang signifikan seperti misalnya hal sewa guna dan biaya konstruksi. Dan yang ketiga, jumlah rupiah untuk transaksi individual seringkali berjumlah besar. Sini ada metodologi untuk perancangan pengujian rinci saldo untuk utang usaha. Utang usaha adalah kewajiban yang belum dibayar yang timbul dari pembelian barang dan jasa yang telah diterima dalam kegiatan normal perusahaan. Utang usaha harus dibedakan dari utang biaya dan kewajiban utang bunga. Apabila kewajiban menyangkut pembayaran bunga, maka harus dicatat sebagai utang wesel, utang kontrak, utang hipotek, atau utang obligasi. Selanjutnya ada mengidentifikasi risiko bisnis klien yang memengaruhi utang usaha tahap 1. Upaya-upaya yang merampingkan pembelian dan pembayaran barang dan jasa termasuk lebih meningkatkan pembelian persediaan secara just in time, meningkatkan berbagai informasi dengan pemasok, dan penggunaan teknologi informasi dan e-commerce untuk transaksi bisnis telah mengubah semua aspek siklus pembelian dan pembayaran pada banyak perusahaan. Perubahan-perubahan dan sistem bisa sangat kompleks. Perubahan-perubahan ini bisa meningkatkan risiko bisnis secara signifikan. Di sini ada menetapkan materialitas kinerja dan menilai risiko inheren tahap 1. Auditor biasanya menetapkan materialitas kinerja untuk utang usaha relatif tinggi. Dengan alasan yang sama, auditor sering menilai risiko inheren pada tingkat medium atau tinggi. Mereka biasanya menaruh perhatian pada tujuan kelengkapan dan tujuan saldo bisa
pisah batas karena potensi terjadinya kurang saji saldo dalam utang usaha. Sini ada menilai resiko pengendalian dan merancang serta melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif golongan transaksi tahap 1 dan 2. Setelah auditor menetapkan materialitas, kinerja, dan risiko inheren untuk utang usaha, mereka menilai risiko pengendalian berdasarkan pemahaman atas pengendalian internal. Pengujian substantif yang dilakukan auditor pada akhirnya akan tergantung pada efektivitas pengendalian internal yang berkaitan dengan utang usaha. Oleh karena itu, auditor harus memiliki pengalaman yang dalam tentang bagaimana pengendalian yang berhubungan dengan utang usaha. Merancang dan melaksanakan prosedur analitis tahap 3. Auditor harus membandingkan total beban tahun ini dengan tahun sebelumnya untuk menemukan kesalahan penyajian dalam utang usaha maupun dalam akun beban. Oleh karena itu, pembandingan beban-beban tahun ini seperti sewa listrik dan beban-beban yang terjadwal dengan reguler dengan tahun sebelumnya merupakan prosedur yang efektif dalam menganalisis utang usaha apabila beban dari tahun ke tahun relatif stabil. Di sini ada merancang dan melaksanakan pengujian rinci saldo akun utang usaha tahap 3. Untuk pengauditan utang usaha dengan 3 modifikasi kecil berikut. 1. Tujuan nilai bersih bisa direalisasi tidak ditetapkan untuk liabilitas. Yang kedua, aspek hak pemilikan dari tujuan hak dan kewajiban tidak ditetapkan untuk liabilitas. Yang ketiga, untuk liabilitas lebih ditekankan pada pencarian kurang saji daripada atas lebih saji. Di sini ada pengujian liabilitas sesudah tanggal neraca. Di sini yang pertama, periksalah dokumen pendukung untuk pengeluaran kas sesudah tanggal neraca. Selanjutnya, periksalah dokumen pendukung untuk faktur tagihan yang belum dibayar sampai beberapa minggu setelah akhir tahun. Selanjutnya, telusuri laporan penerimaan barang yang diterbitkan sebelum akhir tahun dengan faktur penjual yang bersangkutan. Selanjutnya, telusuri laporan dari pemasok yang menunjukkan saldo terutang ke daftar saldo utang usaha. Selanjutnya, pengiriman konfirmasi kepada pemasok yang memiliki hubungan bisnis dengan klien. Terus pengujian pisah batas, selanjutnya hubungan antara pisah batas dengan observasi fisik persediaan. Selanjutnya, persediaan dalam perjalanan atau inventory transit. Sini ada keandalan bukti. Yang pertama, perbedaan antara faktur dari penjual dengan laporan dari penjual. Auditor mendapat bukti tentang transaksi individual dengan kendala bukti ketika ia memeriksa faktur dari penjual beserta dokumen pendukungnya seperti laporan penerimaan barang dan order pembelian. Dan yang kedua itu perbedaan antara laporan dari penjual dengan konfirmasi. Laporan dari penjual dibuat oleh penjual atau pihak ketiga yang independen tetapi berada di tangan klien ketika auditor memeriksanya. Hal ini bisa memberi kesempatan kepada klien untuk merekayasa atau mengubah laporan dari penjual atau menyembunyikan laporan dari auditor. Sini ada ukuran sampel. Auditor harus juga mempertimbangkan ukuran sampel dalam audit atas utang usaha. Ukuran sampel dalam pengujian utang usaha sangat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, misalnya seperti materialitas utang usaha, jumlah akun yang ada, hasil penilaian risiko pengendalian, dan hasil audit tahun lalu. Sebelum saya tutup presentasi ini, saya akan membacakan pertanyaan dan menjawab pertanyaan dari masing-masing kelompok. Di sini ada pertanyaan dari kelompok 2. Risiko apa saja yang biasa dihadapi oleh fungsi pembelian? Ini yang pertama, keliru memesan barang yang tidak diperlukan untuk memesan barang terlalu banyak, barang yang sudah dipesan ternyata tidak pernah diterima. Terus di sini ada juga adanya faktur fiktif atau dokumen pendukung yang lain. Faktur fiktif ini merugikan perusahaan karena perusahaan bisa mengeluarkan kas
Untuk faktur fiktif tersebut adanya persediaan yang sudah kadaluarsa atau sudah dicatat sebagai kerugian. Dan yang ketiga, faktur dari pemasok yang legal tetapi informasi dalam faktur tidak benar. Yang keempat, lalai membayar satu faktur 2 kali. Dan yang kelima, pencurian cek oleh karyawan. Tentu saja jika cek kosong perusahaan bisa dimanfaatkan oleh karyawan, maka perusahaan akan rugi. Dan yang terakhir, akses terhadap daftar pemasok perusahaan oleh karyawan yang tidak berhak daftar pemasok merupakan informasi yang tidak ada di mana-mana, bukanlah satu hal yang menguntungkan perusahaan jika informasi ini sampai ke tangan para pesaing. Ini pertanyaan dari kelompok 3. Apa kelebihan dan kelemahan dari pembayaran melalui cek? Kelebihannya itu memudahkan pembayaran karena tidak perlu menghitung uang. Terus alat pembayaran yang dapat diterima untuk jumlah yang tidak terbatas, menyorot, menambahkan catatan. Terus lebih aman karena risiko uang hilang lebih kecil. Terus jika hilang dapat dilakukan pemblokiran dan di-download dan dapat berpindah tangan tanpa mengeluarkan biaya yang besar. Kelemahannya, pemegang cek hanya bisa melakukan penemuan pada jam buka bank yaitu yang dituju. Tidak efektif digunakan untuk membayar dalam jumlah kecil. Tidak setiap orang dapat menerimanya. Terus cek mudah robek jika tidak digunakan secara hati-hati. Risiko kehilangan cek tinggi jika jenis cek tersebut cek aktif. Biaya untuk membuat cek tinggi, tidak semua bisa memiliki cek, hanya yang memiliki tabungan giro memiliki cek. Dan itu biasanya dimiliki oleh perusahaan saja yang memiliki transaksi besar. Jika mendapat cek kosong, maka kembalikan lagi cek tersebut ke perusahaan yang memberikan cek tersebut, lalu bisa kita meminta dalam bentuk uang. Jika hal tersebut tidak bisa dilakukan, maka segera melapor ke polisi karena hal ini termasuk kejahatan penipuan tindak pidana. Selanjutnya Lanjut dulu deh. Pertanyaan kelompok 4. Temuan apa saja yang biasa ditemukan dalam audit pembelian? Hasil laporan audit berisi temuan-temuan berupa ketidaksesuaian dengan prosedur, ini berwenang penyimpangan sistem dan sebagai yang perlu diperbaiki oleh perusahaan dan juga rekomendasi yang perlu dilaksanakan manajemen untuk memperbaiki temuan-temuan tersebut sehingga di masa depan dapat diminimalkan atau dihilangkan. Ya, terus ada pertanyaan dari kelompok 5, itu transaksi apa yang diperlukan untuk pemisahan tugas di dalam fungsi pembelian, pemisahan tugas, bagian yang mencatat pembelian dan yang menerima harus dipisah karena jika seorang karyawan memegang rangkap jabatan tersebut, kemungkinan terjadinya penipuan atau penipuan akan lebih besar. Selanjutnya ada pertanyaan dari kelompok 6, yaitu faktur ada namun barang tidak ada, apa yang diambil auditor? Pertama-tama harus dilihat dulu di FOB atau free on board pembelian pada faktur tersebut. Jika menggunakan shipping point, maka perusahaan akan segera mencatat adanya pembelian setelah terjadinya transaksi pembelian. Hal ini memungkinkan adanya faktur namun barang tidak ada. Jika menggunakan FOB destination point, jika ada faktur pembelian namun tidak ada barangnya, maka bisa dipastikan adanya faktur fiktif. Ada pertanyaan dari kelompok 7, pihak-pihak mana saja yang berhak melakukan otorisasi pembelian dan faktor apa yang menyebabkan adanya audit pembelian. Pihak-pihak yang terlibat pada terjadinya pembelian adalah dimulai dengan fungsi produksi yang akan meminta barang kepada fungsi gudang, namun jika barang tidak terdapat di bagian gudang, maka fungsi gudang akan meminta kepada fungsi pembelian untuk melakukan pembelian barang yang dibutuhkan oleh fungsi produksi. Selanjutnya, setelah pembelian terjadi dan barang sudah sampai, maka fungsi gudang akan memberikan apa yang dibutuhkan oleh fungsi produksi. Namun proses pembelian ini tidak terlepas dari kontrol dan otoritas dari manajemen level atas. Terus pertanyaan dari kelompok 8 ada, sebutkan 5 akun aset, 3 akun kewajiban, dan 5 akun beban yang termasuk dalam siklus pembelian dan pembayaran untuk
sebuah perusahaan manufaktur, yaitu aset ada kas persediaan, tanah, asuransi bayar muka, dan peralatan. Kalau kewajiban ada utang usaha, utang upah, dan utang sewa. Beban ada beban gaji, beban sewa, beban perawatan, biaya hukum, dan harga pokok penjualan. Selanjutnya, yang terakhir ada apakah arti penting potongan tunai bagi klien dan bagaimana auditor dapat memeriksa apakah hal itu telah dilakukan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Jawabannya ada diskon tunai sendiri adalah diskon atau potongan harga yang diberikan resmi kepada pembeli sesuai dengan harga yang tertera pada brosur. Namun diskon kredit adalah diskon yang diberikan jika konsumen membayar hutang mereka dalam waktu atau masa syarat sesuai ketentuan sehingga ia mendapatkan potongan. Ya, sekian dari kelompok kami presentasinya. Mohon maaf jika masih banyak kurangnya. Selebihnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.